Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tekno, selamat datang di channel Keranda Tekno. Masih bersama saya Karyadi Monika, dan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan kuliah secara online jarak jauh. Jadi kita bisa memanfaatkan salah satu fasilitasnya adalah menggunakan aplikasi Google Classroom. Bagaimana caranya? Ikuti saya, karena saya akan melakukan live kelas secara online dengan kelas yang saya bimbing. Baik, untuk pertama sekali, langkah pertama adalah kita harus membuka Google Classroom-nya. Jadi caranya buka Chrome atau apapun aplikasi browser Anda, kemudian tambahkan, bisa dengan cara ketik kelas, ya, dengan cara ketik classroom.google.com, atau dengan cara klik pada Google Application ini, kemudian scroll ke bawah, kemudian klik di Classroom. Memang aplikasi yang sudah disediakan oleh Google. Oke, kita tunggu sambil dibuka. Oke, sekarang saya akan menambahkan satu kelas, yaitu kelas yang akan saya ngajar sekarang, dengan cara klik di ikon tambah ini, kemudian pilih buat kelas, ya, pilih di buat kelas. Jadi kalau memang di komputer Anda menggunakan bahasa Inggris, akun Anda menggunakan bahasa Inggris, nanti bisa disesuaikan aja. Buat kelas, kemudian kalau muncul konfirmasi seperti ini, nggak apa-apa, centang aja, kemudian klik di lanjutkan. Kemudian sekarang kita isi dengan nama kelas. Saya mengajar di kelas IGA 085. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kelas yang teman-teman ngajar, ya. Bagian informatika komputer, seperti ini misalnya. Kemudian mata pelajarannya, kebetulan saya mengajar mata pelajaran Smart Entrepreneur, ya. Smart Entrepreneur 1. Kemudian ruang, biasanya saya masuk di ruang F. Oke, ini sudah selesai. Saya buat kelasnya, nama kelas IK 85, bagian atau jurusan informatika komputer. Kemudian mata pelajarannya Smart Entrepreneur 1, ruang F, dan klik tombol buat. Sekarang sudah jadi kelasnya IK 85, di sini ada informasi IK 85 informatika komputer, kemudian ada kode kelas. Kode kelas, kalau yang susah kita lihat, kita bisa klik di sini, muncul kode kelasnya. Nah, kode kelas inilah yang akan kita bagikan ke anggota kelas yang akan kita izinkan masuk ke kelas ini, supaya mereka bisa masuk ke kelasnya nanti. Jadi sekarang tahap berikutnya adalah mengirimkan atau memberikan kode kelas ini ke anggota grup atau ke anggota kelas kita, ke siswa kita. Oke, jika sudah kita bagikan kode kelasnya ke anggota kelas atau ke siswa kita, sekarang kita bisa lihat di menu anggota, ya, anggota. Nah, nanti akan muncul di sini setiap siswa yang sudah join ke kelas kita akan muncul di sini, ya, akan muncul di anggota ini. Nah, seperti ini. Ya, satu-satu sudah masuk. Akmal, Jauza, Fatur, Rahman, ini sudah masuk berdasarkan kode kelas yang kita berikan tadi. Kita tunggu aja sampai semuanya masuk kelas, baru kelasnya bisa kita mulai. Oke, lihat lagi anggotanya sudah ramai nih, ada berapa orang. Nah, sambil menunggu semuanya join ke kelas, sekarang kita balik ke forum dan kita kabari sesuatu ke mereka. Dan kita kabari bahwa kelas akan kita mulai sekarang. Misalnya, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas online. Selamat datang di kelas online Smart Entrepreneur 1, kelas online Smart Entrepreneur. Dan kita bisa meminta mereka untuk mengisi absen di sini, ya, absensi di sini.
Dan mulai satu-satu mereka melakukan sesuai dengan yang kita instruksikan. Harusnya begitu ya. Harusnya setiap siswa melakukan konfirmasi kehadirannya dengan mengikuti format yang kita berikan. Itu terserah formatnya yang sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Kalau saya buatnya nama lengkap, hash, kemudian hadir. Tinggal kita tunggu aja respon mereka satu persatu. Melihat semua yang sudah mengkonfirmasi, klik di komentar kelas ini. Akan muncul semua. Nah, kalau mau diubah bannernya ini, bisa temanya dengan cara pilih tema. Nah, ini ada beberapa kategori, ada bahasa sejarah, matematika, sains, seni, olahraga, dan juga lainnya. Bisa kita pilih salah satu. Misalnya kalau mau matematika dan sains, karena ini kelas informatika, bisa kita ubah di sini dengan bahasa sejarah. Kalau mau diubah, silakan diubah di sini, atau bisa juga diganti banner ini dengan gambar Anda sendiri. Upload foto, kemudian pilih fotonya, ataupun ambil fotonya kemudian drag ke sini. Ada konfirmasinya tentang tarik foto ke sini, ya. Artinya ambil foto di folder Anda, kemudian drag, lemparkan ke sini. Nanti dia tinggal klik di pilih tema kelas, nanti akan jadi dia. Oke, sambil menunggu mereka konfirmasi. Oke, udah banyak konfirmasi. Kita tanya dulu, kan sudah hadir semua? Bisa kita mulai sekarang. Saya gitu ya. Kirimkan, tunggu respon mereka lagi. Jadi sambil tunggu mereka respon, kita bisa ubah dulu. Bisa mencoba ubah temanya. Pilih tema. Misalnya kita mau ubah dengan warna ini misalnya ya. Ini kepikiran kayaknya. Kita pilih dengan ini. Kemudian pilih tema, klik, kemudian pilih tema kelas. Tunggu sebentar, akan dirubah temanya menjadi tema yang kita pilih tadi. Gitu ya. Kemudian juga dengan pilih foto, Anda bisa pilih foto, drag ke sini, ataupun klik di pilih foto dari komputer Anda. Kemudian pilih fotonya, kemudian pilih tema kelas. Sekarang kita bisa informasikan ke mereka bahwa kelas sudah dimulai. Oke, sini sudah saya berikan informasi ke mereka bahwa kelas akan kita mulai sekarang. Saya akan berikan materi, silahkan dibacakan dan dipelajari lebih kurang 15 menit. Nah, sekarang baru kita lihat gimana cara memberi materi ke kelas. Klik di tombol tugas kelas ya. Kemudian klik di buat. Nah, karena kita akan memberikan materi, berarti pilih di materi. Di kolom deskripsi ini buat opsional lah, boleh diisi atau nggak diisi, dikosongkan juga boleh, nggak apa. Tapi kalau diisi bisa aja diisi dengan instruksi kita ke siswa dengan materi ini apa. Contohnya, misalnya misalnya instruksinya seperti itu ya, silahkan. Oke, kemudian kita lampirkan materinya, ditambahkan. Tambahkan, kalau memang materinya ada di Google Drive, pilih Google Drive. Kalau memang materinya ada di website atau di blog, pilih link, kemudian dipastikan linknya. Kemudian kalau memang filenya ada di laptop kita atau di komputer kita, di perangkat kita, pilih file. Atau kalau memang Anda punya link
punya channel YouTube, bisa klik di YouTube ya. Jadi kalau saya punya filenya di laptop, pilih file, kemudian nah bisa tarik aja filenya di sini, atau kita pilih kita pilih kemudian saya pilih materinya Business Canvas. Nah, karena saya punya link ya, kebetulan saya punya linknya, kebetulan materinya sudah saya buat di blog saya, jadi tinggal saya kopikan linknya aja, pastikan linknya aja, mereka tinggal baca di blog saya nanti. Di link, kemudian isikan linknya, saya pastikan aja. Ini link blog saya yang berisi tentang materi yang saya maksud di sini. Tambahkan link. Oke, akan muncul di sini. Nah, bisnis model Canvas, udah benar nih, bagian 1. Oke, udah benar linknya. Tinggal sekarang kita tentukan kelas apa di sini. Memberikan materi ini hanya untuk kelas IK 85 ya, biarkan aja. Kalau untuk semua siswa ya udah nggak masalah. Ini udah otomatis untuk semua siswa. Nah, topik boleh diisi, tinggal tetap dibuat. Kalau enggak juga nggak masalah, dikosongkan aja. Kemudian tinggal sekarang klik di tombol posting, atau bisa juga Anda pilih di sini posting sekarang, jadwalkan kapan kira-kira akan diposting, simpan di draft. Kalau simpan di draft berarti disimpan aja, jangan nggak diposting dulu. Kalau hapus draft berarti nggak akan disimpan sama sekali. Nah, kemudian berarti kita sekarang tinggal posting aja ya, klik posting, maka tugasnya akan diposting. Oke, udah dari sini kita kembalikan ke forum. Oke, di sini ini ada respon dari tadi. Di sini adalah materi yang kita kirimkan tadi. Jadi siswanya nanti mereka tinggal klik aja di sini, materinya langsung bisa dibaca. Seperti itu. Nah, sekarang kita berikan waktu mereka lebih kurang 10 atau 15 menit ya, bisa disesuaikan kira-kira materi itu membutuhkan waktu berapa lama untuk mereka pahami. Nah, kalau saya sekitar 10 atau 15 menit untuk mereka pahami, kemudian baru kita bisa berikan tugas yang berkaitan dengan materi. Oke, jika sudah kita berikan waktu untuk mereka beberapa menit atau beberapa saat untuk mereka pahami materinya, sekarang waktunya kita memberikan tugas. Jadi caranya memberi tugas hampir sama juga dengan memberi materi tadi di tugas kelas. Kemudian dibuat, nah, ini daftar tugas dan materi yang sudah kita berikan ya, ini materi yang saya berikan tadi. Kemudian pilih dibuat, pilih tugas, karena kita akan berikan tugas sekarang. Sekarang kita isikan judul tugasnya apa? Tugas membuat Jadi saya mau memberi tugas untuk mereka membuat bisnis model Canvas untuk ide bisnis masing-masing. Jadi sesuai dengan materi yang saya berikan tadi. Nah, di sini seperti tadi juga opsional ya, petunjuknya bisa kita kasih di sini. Petunjuk untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian kita bisa, biar lebih mudahnya untuk mereka hasil tugasnya nanti, kita buatkan sebuah Google Formnya. Buat, klik di tombol buat, kemudian formulir. Oke, kita ganti judulnya dengan nama misalnya form pengumpulan tugas bisnis model Canvas. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian di description silahkan
hasil tugas Anda melalui form ini. Oke, kemudian kita buka aja di sini. Kalau memang kita klik sini sekali, kemudian pilih multiple choice ini kita ganti dengan file upload, karena kita akan gunakan form ini untuk mereka bisa upload filenya. Oke. Kemudian kita bisa memproteksi hanya file dengan format tertentu yang bisa diupload, supaya siswa nanti nggak bisa mengupload file sembarangan. Kalau saya memang nanti mereka tugasnya akan dibuat dalam bentuk Microsoft Office ataupun PDF atau email, ya. Jadi yang saya izinkan, saya centang dokumen ini adalah file-file yang seperti Microsoft Word misalnya, gitu kan, dan sejenisnya, atau PDF dan email. Jadi tiga jenis file ini yang saya izinkan mereka upload. Kemudian di sini kita bisa maximum number of files, maksimal jumlah file yang mereka bisa upload. Ini ada pilihannya 5 atau 1, 5 sampai 10. Atau kita juga bisa membatasi berapa maksimal ukuran file yang mereka upload, dari 1 MB sampai dengan 10 GB. Jadi kalau memang filenya Word, email dan yang biasanya kecil-kecil tuh bisa 10 MB aja standar. Ya, tapi kalau memang Anda suruh kirimkan video, audio misalnya, itu bisa lebih besar atau bahkan 1 GB, atau memang videonya banyak disuruh kirimkan, disuruh upload, itu bisa sampai 10 GB gitu. Nah, kemudian kita juga bisa memproteksi bahwa agar siswa itu tidak mengupload file kosong. Jadi bisa kita require ini, kita aktifkan, klik aja. Kemudian sudah selesai, di tombol pengaturan ini juga ada pengaturan lagi, collect email address. Ini kalau kita klik, kita centang, maka file yang mereka upload akan dikirimkan juga ke email mereka masing-masing. Dan kalau kita klik aktifkan di sini, limit to one response, ini artinya satu orang siswa itu hanya bisa mengirimkan satu jawaban, sekali jawaban. Kalau mereka mau mengirimkan lagi, nggak bisa. Jadi kalau memang mau diabaikan, nggak apa-apa, dikosongkan aja. Kemudian edit after submit, ini maksudnya adalah setiap siswa yang sudah mengupload file, sudah submit filenya masih bisa diedit lagi. Kalau mau diproteksi juga bisa, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau saya nggak ada yang saya proteksi di sini, silahkan aja. Kalau ini maksimum size of all files uploaded, ini maksudnya maksimum ukuran file dari total file yang mereka upload. Ini bisa pilih bahkan sampai 1 terabyte ini. Canggih ya, luar biasa. Kalau sudah, kita save aja. Required udah, kemudian udah selesai. Tinggal sekarang kita balik. Nah, ini kan beda formnya. Kalau ini tab untuk kelas kita, kemudian ini untuk form. Nah, kita kembali ke form, ke kelas, ke tugas kelas. Kemudian kita pilih tugaskan. Kalau ini sudah pasti untuk kelasnya, untuk semua siswa, poin bisa kita tidak dinilai atau bisa kita isi dengan maksimal poin per jawaban mereka itu berapa. Tenggat waktu bisa kita isi di sini. Saya tetap pilih hari ini jam 11, yang membuat 11.30 sampai jam 11.30 atau setengah 12 siang waktunya. Oke, sekarang, atau kalau mau diabaikan juga boleh. Batasannya diabaikan aja, kosong, tidak ada batas waktu. Kemudian kita tugaskan. Ditugaskan, maka tugasnya akan dikirimkan ke mereka. Oke, sudah ada 2 di sini. Yang pertama adalah materinya, yang kedua adalah tugas yang kita berikan barusan. Sekarang kita kembalikan ke forum untuk memberitahukan mereka bahwa kita sudah memberikan tugas. Atau kita cek dulu mereka ada bertanya atau apa. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Kita berikan informasi ke mereka bahwa tugas sudah kita berikan dan mohon untuk segera dikerjakan.
pengumpulan tugas ini bisa kita buat. Nanti di tugasnya bisa kita edit lagi untuk mengupdate atau merubah batas waktunya. Di sini juga bisa kita jelaskan dulu sementara. Tugas jam 15.30. Saya standby di kelas. Nah, saya ini ya, dan posting. Oke, sekarang kita tunggu aja. Mungkin mereka ada yang bertanya, bisa kita jawab di sini. Atau mungkin mereka ada yang bingung dengan tugasnya. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Bisa mereka akan tanyakan di sini dan kita bisa membalas. Kita bisa menjawab langsung. Oh ya, tugas yang tadi bisa kita edit lagi. Klik di sini, klik di form tugas, kemudian pilih tugasnya. Klik di sini, pilih edit. Nah, di sini ada tenggat waktunya, kita bisa tentukan tanggal 20 hari ini ya, tanggal 20 pukul, bisa kita ubah di sini, pukul 12.30. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, batas tanggal dan waktu ini adalah batas terakhir mereka diizinkan untuk upload file jawaban hasil dari tugasnya. Di sini artinya kita membatasi waktunya tanggal 20 Maret 2020, hari ini juga, itu maksimal paling telat dikumpulkan pukul 12.30 siang. Ya. Kalau udah, pilih tempat kosong sekali, kemudian simpan. Jangan lupa disimpan, kalau nggak disimpan ya. Oke, dan seperti ini, tenggat 12.30. Nah, jadi tugas kita berikutnya sebagai pemateri adalah memantau kelasnya secara standby aja. Siapa tahu mungkin mereka ada yang bingung dan bisa bertanya di sini. Jadi sama dengan seperti kelas biasanya. Kalau kita mau melihat lagi file dari tugas yang sudah kita berikan ke mereka, itu bisa di tugas, klik di sini. Nah, di sini ada uraian tugasnya, kemudian ada file tugasnya dan form pengumpulan tugasnya. Jadi ada dua ya, file tugas yang kita berikan dan form untuk pengumpulan tugasnya. Untuk lihat tugas bisa juga lihat tugas di sini. Nah, ini diberikan. Artinya tugas ini sudah diberikan ke semua siswa yang ada di kelas. Berapa orang? Ada 16 orang. Kalau diserahkan, ini kalau memang mereka menyerahkan atau mengupload file jawaban mereka atau hasil tugas mereka itu melalui aplikasi Google Drive ini juga tanpa menggunakan Google Form. Tapi kalau kita udah suruh mereka untuk upload file di Google Form, ini nggak jadi masalah kalaupun di sini masih kosong, karena andalan kita adalah Google Form nantinya. Kalau kita mau melihat lagi file dari tugas kita bisa di sini. Untuk kembali ke forum, kalau memang kita lagi berada di halaman tugas seperti ini, kembali ke forum, klik di sini, kemudian klik di IK85 di kelasnya. Jadi begini, kira-kira lebih kurang cara mengajar sistem belajar mengajar online. Jadi masing-masing sendiri di rumah atau di mana tempatnya, yang penting perangkatnya terkoneksi dengan internet. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, salah satu yang saya rekomendasikan adalah Google Classroom ini, karena simple, ringan, nggak terlalu ribet, mudah digunakan. Ya kalau udah seperti ini, kita bisa standby aja, nggak ada yang perlu dilakukan lagi, kita standby aja untuk menjawab, kira-kira mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang nggak mereka pahami. Kita harus standby, kita harus standby di sini, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kita tinggalkan kelasnya. Kita harus berada di depan kelas virtual ini, sambil menunggu mereka mengerjakan tuh. Oke, sekarang kita coba membuat atau melihat form yang sudah kita buat tadi seperti apa bentuknya. Jadi caranya
Klik di sini di petunjuk, kemudian form pengumpulan tugas, kita klik aja di sini. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah bentuk form yang sudah kita buat tadi, form untuk pengumpulan tugas yang dikirimkan ke siswa kita. Nah, siswa kita nanti akan melihat form seperti ini. Jadi mereka akan tinggal klik tombol add file seperti ini. Kemudian tinggal tambahkan, mereka pilih select file mereka. Select file di mana mereka memilih file jawaban mereka, hasil tugas mereka. Kemudian mereka upload, nanti akan masuk ke Google Classroom juga. Nah, tinggal submit kemudian ya. Setelah pilih filenya, mereka submit, selesai. Ini adalah form yang diberikan ke siswa yang kita buat tadi. Jadi di sini ada required, ya, required yang kita aktifkan tadi. Kalau nggak kita aktifkan, ini nggak muncul. Kalau gini nggak kita aktifkan tadi, maka siswa bisa aja mensubmit file kosong. Tapi kalau kita udah buat required, mereka mau nggak mau harus add file dulu, baru bisa submit. Itu bedanya. Baik, sekarang saatnya kita menutup kelas karena sudah selesai dan waktunya sudah habis. Dan kita sudah pastikan bahwa siswa sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi bagi yang belum mengumpulkan hasil tugasnya, berarti ya resiko mereka karena waktunya sudah kita sampaikan dan sistem sudah memproteksinya secara otomatis dan hasil tugasnya sudah nggak bisa dikirimkan lagi kalau sudah melewati batas waktu. Oke, sekarang kita buat satu poster yang baru. Pernyataan bahwa kelas akan kita tutup secara resmi. Yang ucapkan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Misalnya seperti ini ya. Terima kasih. Dan kita postingkan. Nah, dengan demikian kelas sudah kita selesaikan. Tapi bukan berarti siswa nggak bisa masuk lagi ke kelas. Siswa tidak bisa masuk ke kelas, cuma tidak ada aktivitas lagi di sini karena kita sudah pastikan bahwa kita sebagai pemateri udah nggak standby lagi di kelas. Sementara kalau siswa cuma mau masuk, mau lihat lagi, mau lihat kembali diskusi-diskusi sebelumnya itu masih bisa. Ya, seperti ini misalnya ada tugas tadi, kemudian mereka tanya nggak paham, kita jawab, mereka bisa lihat lagi semuanya ini. Artinya tidak ada yang terproteksi di sini. Kelas tetap ada, cuma kita sebagai pemateri udah nggak harus standby lagi di kelasnya karena waktu sudah habis. Nah, sekarang kita coba lihat hasil tugas tadi. Kita lihat aja ya, kita lihat aja sekarang karena untuk bagaimana cara merekamnya dan bagaimana cara menilai, memberi nilai untuk siswa itu silakan ikutin video-video saya untuk berikutnya. Jadi untuk sekarang kita lihat dulu hasil tugas mereka di mana. Di menu tugas kelas, kemudian lihat tugas. Nah, di sini, nah ini artinya ada dua orang yang mengirim, ya, ada dua orang yang sudah mengirim jawabannya ataupun hasil dari tugasnya. Atau coba kita lihat lagi sekarang di Google Form-nya. Kemudian di halaman seperti ini, klik di edit this form. Kemudian klik di responses. Nah, berarti betul. Ada 3 orang ya. Cuma Jauzanada Aurora ini ada 3 file dia kirim. Nah, mungkin inilah fungsinya pada saat pertama kali kita buat Google Form tadi, itu ada pilihan setiap siswa di settingnya tadi ya, di setting sini. Kita lihat. Setiap siswa hanya boleh mengirimkan 1 kali. Nah, sementara tadi saya nggak centang. Ya, saya nggak centang ini tadi. Artinya, siswa bisa mengirim lebih dari 1 jawaban. Maka akan jadi seperti ini. Nah, ada 3 yang dikirim. Oke, ini hanya ada 3 yang selesai membuat 1, 2, 3. Akmal, Jauza, sama Fatur Rahman. Kita lihat di sini sekarang di kelasnya. Jauza. Oke. Ada yang mengirimkan langsung di
Google Class ini, dan ada juga yang mengirim di Google Form. Nah, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan pada saat kita merekap nanti. Ya, bagaimana kelebihan dan kekurangannya nanti akan kita bahas di video saya berikutnya tentang bagaimana cara merekap dan memberi nilai. Baik, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih juga kepada siswa-siswa dan juga kepada Anda yang menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba langsung. Jika masih ada pertanyaan ataupun masih ada yang bingung, ada bermasalah misalnya, nggak tahu gimana solusinya, silahkan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan belajar dan berdiskusi sama-sama. Jika Anda merasa bermanfaat dengan video ini, silahkan share video ini, silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial dari kami di Karata Tekno dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.